ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam, ku tahu betapa dalam, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Selamat malam saudara sekalian, mari kita akan mengambil waktu untuk renungan tengah minggu. Baik, kita mulai dengan doa bersama. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kami masih berkesempatan merenungkan firman Tuhan kembali. Kami mohon pimpinan dan berkat dan pengurapan Roh Kudus kepada kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, supaya kami boleh mendapat sesuatu dari renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Dalam rangka Natal ini, renungan singkat atau renungan tengah minggu ini judulnya dimulai dengan ketaatan. Saudara sekalian, diakui atau tidak, bahwa Natal sudah menjadi berkat bagi banyak bangsa di seluruh dunia.
Berkat Natal sudah dirasakan, dinikmati, diketahui, dimaklumi oleh hampir seluruh dunia, bangsa-bangsa di dunia merasakan bahwa Natal adalah satu waktu khusus, waktu yang menyenangkan, waktu yang mendatangkan damai, sejahtera, ketenangan, semuanya baik di dalam waktu Natal, ya. Sebab itu mau tidak mau diakui atau tidak diakui, Natal sudah menjadi berkat yang besar. Saudara, kalau kita pikirkan, ini dimulai berkat-berkat ini yang sudah berjalan ribuan tahun terhadap seluruh umat manusia itu dimulai dari masa atau waktu kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia yang kita kenal dengan sebutan Hari Natal, ya. Nah, saya mau sambungkan atau saya mau kaitkan bahwa Natal ini dimulai, damai Natal yang luar biasa ini dimulai dengan ketaatan dari beberapa oknum atau kelompok manusia, ya. Saya secara singkat saja, saya ambil 5 oknum atau 5 kelompok yang sudah melakukan atau menjalani ketaatan sehingga menjadi satu berkat yang besar yang dirasakan oleh seluruh dunia, seluruh umat manusia sampai saat ini, sampai kepada kita, ya. Yang pertama kita buka di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat biasa kita dengar, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah, Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia sehingga setiap orang yang percaya jangan binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, Allah mengaruniakan anaknya, memberikan anaknya kepada dunia ini, dan yaitu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus. Yesus Kristus diserahkan oleh Allah Bapa ke dalam dunia supaya mau rela lahir dan dengan tujuannya yaitu mencurahkan darahnya untuk menebus manusia dari segala dosanya. Saudara, di sini satu ketaatan yang luar biasa dari anak Allah ini, dari Yesus Kristus yang rela turun ke dalam dunia. Rela untuk turun dalam dunia dari takhta Allah Bapa, dari keadaan di surga menjadi manusia turun ke dalam dunia. Itu bukan hal yang kecil, itu suatu hal yang luar biasa. Rela untuk turun dalam dunia. Bahkan Filipi, dalam kitab Filipi kalau kita baca pasal 2 ayat Filipi pasal 2 dikatakan bahkan rela sampai mati ke dalam dunia supaya manusia bisa diselamatkan. Rela menjadi manusia oleh karena ketaatan kepada Allah Bapa. Ini yang pertama, contoh ketaatan yang luar biasa yang telah menjadi berkat bagi segenap umat manusia sampai kepada kita sekarang ini, memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua kita lihat yaitu dalam Lukas pasal 1 ayat 38 berkata demikian, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Seorang gadis bernama Maria, Tuhan beritahukan engkau akan mengandung dari Roh Kudus
dan kau akan melahirkan seorang anak laki-laki yang engkau akan beri nama Yesus Kristus. Saudara, ini satu pengorbanan yang luar biasa dari gadis Maria, belum menikah. Dia katakan, aku bagaimana mungkin hari ini terjadi karena aku belum menikah, belum bersuami. Satu aib yang harus ditanggung, diderita oleh gadis Maria ini. Tapi dia rela menanggung itu. Dia taat akan apa yang dikatakan oleh Tuhan melalui malaikat Gibrail. Dan sehingga lahirlah Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ketaatan, kerelaan yang mungkin Maria sendiri tidak memikirkan bahwa itu akan menjadi berkat bagi seluruh dunia dalam jangka waktu ribuan tahun sampai saat ini. Ya, ketaatan yang kedua kita lihat dari gadis Maria. Dan ketaatan yang ketiga kita lihat dari oknum seorang muda dalam kitab Matius. Dalam Injil Matius kita akan lihat ayat 1, pasal 1 ayat ke-24, yaitu seorang pemuda yang bernama Yusuf yang merupakan tunangan, belum menikah dengan Maria, dia baru bertunangan. Ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Rupanya waktu zaman itu, kalau mereka belum menjadi suami istri, lalu istrinya mengandung atau tunangannya mengandung, itu satu aib besar baik bagi yang wanita maupun bagi yang pria. Sehingga Yusuf dia memikirkan ingin secara diam-diam melepaskan Maria, meninggalkan Maria supaya tidak malu. Tetapi dikatakan sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya, mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi niat Yusuf untuk meninggalkan Maria, dia rela korbankan, dia tinggalkan, dia tetap tinggalkan niatnya untuk meninggalkan Maria, dan dikatakan dia taat mengambil Maria menjadi istrinya. Yusuf pun tidak menyangka bahwa ini akan menjadi satu berkat yang berlangsung sampai ribuan tahun. Dan ternyata kelahiran Yesus Kristus juga Yusuf seorang pemuda mempunyai andil yang besar, ya, sehingga Yesus Kristus lahir dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Nah, kita lihat yang keempat, yaitu kelompok gembala-gembala dalam Lukas pasal 2. Kita baca Lukas pasal 2 ayat ke-15, dikatakan begini. Setelah malaikat-malaikat meninggalkan mereka, yaitu para gembala, dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Kelompok keempat, ketaatan yang ditunjukkan oleh para gembala, yaitu percaya dan menurut. Percaya apa yang Tuhan katakan melalui malaikat-malaikat, lahir seorang juru selamat. Dia dibungkus dengan kain lampin dan ditaruh di palungan, diletakkan dalam palungan. Gembala-gembala itu dengan hati yang penuh sukacita, dia percaya. Lalu dia ajak teman-temannya, ayo kita pergi ke sana. Dan ini menjadi satu kesaksian hidup tentang kelahiran Yesus. Dan dia beritakan kepada siapa yang dijumpai oleh gembala ini, dia melihat bahwa benar apa yang dikatakan malaikat itu. Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Ketaatan untuk percaya dan mau menurut apa yang dikatakan oleh malaikat
telah menjadi berkat kepada semua umat manusia sampai kepada masa kita sekarang ini. Dan kelompok yang kelima yaitu ahli bintang orang Majus, yang dari timur dikatakan dalam Matius pasal kedua, dikatakan Matius pasal kedua ayat ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Kita tahu ceritanya bahwa para ahli bintang ini, dia menyaksikan bintang yang luar biasa dan dia lihat dalam kitab-kitabnya, kitab perbintangan, dan ternyata di situ dinyatakan seorang anak raja telah lahir. Dan mereka mencari sampai ke Yerusalem, sampai ke akhirnya dipimpin oleh bintang sampai menemui bayi Yesus yang baru dilahirkan itu. Sebelum mereka sampai ke Bethlehem, mereka sampai ke istana Herodes di Yerusalem. Mereka bertanya, di mana anak raja yang baru dilahirkan? Herodes tentu kaget karena ada raja lain yang lahir. Dan Herodes, dia katakan kepada para ahli bintang ini, para Majus, kamu pergi cari di mana bayi itu lahir dengan teliti, kemudian kembali kepada saya, nanti saya juga akan menyembah bayi itu. Tapi sebenarnya dalam hati Herodes ingin membunuh anak raja yang baru dilahirkan itu. Dan dikatakan dalam ayat 12 ini, diperingatkan dalam mimpi supaya para Majus ini jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini pun satu ketaatan, ya, ketaatan mendengar firman Tuhan, ketaatan mendengar peringatan dari Tuhan melalui mimpi, jangan kembali ke Herodes. Dan ketaatan ini kita saksikan telah menjadi berkat sehingga bayi Yesus tetap terlindung dan menjadi berkat bagi seluruh umat manusia melalui kelahirannya, kematiannya, pengampunan dosa kita peroleh karena pengorbanannya di atas kayu salib. Saudara, inti atau kesimpulan dari firman Tuhan ini yaitu ketaatan. Apa yang Tuhan katakan, nyatakan kepada kita, taatilah itu. Kita tidak tahu kapan, kepada siapa itu bisa menjadi berkat. Ya, seperti Maria tidak tahu bahwa dia akan menjadi berkat sampai ribuan tahun. Yusuf, Maria, gembala, orang Majus. Ya, kalau anak Allah sendiri, Tuhan Yesus tentu dia tahu. Tapi sebagai manusia biasa, ya, mari kita belajar taat apa yang Tuhan katakan. Dan Tuhan bisa berkata kata melalui firman Tuhan yang disampaikan, melalui teguran dari orang-orang yang lebih mengerti dalam kerohanian, melalui puji-pujian, nyanyian, melalui kesaksian apapun yang Tuhan nyatakan, kita bisa terima perkataan Tuhan dan kita mau taati. Saya ingat satu kejadian sudah lama yang saya pernah sampaikan dulu, ya. Ada seorang gembala sidang melayani satu gereja dan dia merasa sudah waktunya habis, dia capek rohani, capek jasmani, dan dia ambil keputusan dia ingin tinggalkan gerejanya. Pada minggu itu dia rencanakan inilah minggu yang terakhir dia akan melayani di gereja itu. Kemudian dia akan katakan dia akan mundur meletakkan jabatan. Dalam kebaktian biasa, hatinya dia penuh dengan gundah gulana, ya. Sepanjang kebaktian dia hatinya tidak menentu. Dalam acara kebaktian itu ada seorang ibu yang menyanyi solo. Waktu ibu ini menyanyi solo, Tuhan pakai kata-kata nyanyian itu untuk menegur hamba Tuhan ini.
Waktu selama nyanyian itu dinyanyikan, gembala sidang ini, pendeta ini menangis dengan luar biasa. Dan orang-orang jadi heran kenapa sampai begitu. Setelah ibu ini turun selesai menyanyi, dia berkata, sebenarnya ini waktu yang saya rencanakan untuk mengakhiri pelayanan saya di gereja ini. Tapi nyanyian ibu itu telah merubah keputusan saya dan dia taat untuk tetap melayani. Tuhan bicara melalui nyanyian seorang ibu. Saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui apa saja. Ya, melalui nyanyian, melalui peristiwa, melalui kesaksian, melalui apa saja. Yang penting mari kita taat, ya, dan biarlah kita menjadi berkat kepada siapa yang Tuhan mau pimpin, sehingga berkat itu akan menjadi merubah hidup manusia, ya. Puji Tuhan, kita melihat contoh-contoh ketaatan yang dimulai oleh beberapa orang yang kita sudah dengar. Mari kita berdoa, kita akhiri. Bapa di surga, terima kasih buat renungan singkat ini. Kami belajar, Tuhan mau taat akan firman Tuhan, akan perkataan Tuhan, akan keinginan, kerinduan hati Tuhan terhadap hidup kami, supaya kami boleh menjadi berkat kepada siapapun yang Kau akan tunjukkan. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami selalu semakin taat, semakin setia kepadamu, sampai langkah kami yang terakhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Amin.